Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sistem penerangan bersama saya Muhammad Naufal Afif atau sama dengan Pak Naufal. Apa itu sistem penerangan? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, nanti kita akan belajar, ini ada yang akan kita pelajari mulai dari tujuan belajar sampai dengan gunaan sistem penerangan akan saya sampaikan semuanya. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa nanti setelah pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan tentang fungsi sistem penerangan, fungsinya apa saja. Yang kedua, menjelaskan macam-macam lampu pijar. Yang ketiga, mampu menjelaskan reflektor kaca bias. Yang terakhir adalah mampu menjelaskan aturan sinar lampu berkala, proyeksi sinar pada jalan, dan papan penyedar lampu. Seperti itu. Fungsi sistem penerangan. Yang pertama adalah untuk melihat, dalam kurung pengemudi, jadi agar pengemudi itu dapat melihat jalan. Nah, yang kedua, yang terlihat orang lain, maksudnya orang lain nanti bisa melihat, oh itu ada kendaraan karena ada lampunya. Nah, yang ketiga adalah yang terlihat pada siang hari. Aturan yang sekarang di sepeda motor dan sebagainya itu lampu tetap harus nyala pada siang hari. Nah, yang terakhir adalah yang terlihat di malam hari. Jadi nanti mobil akan terlihat di malam hari, selain itu dapat melihat sesuatu di malam hari melalui sistem penerangan tersebut. Nah, untuk macam-macam lampu pijar itu ada. Yang pertama adalah lampu pijar biasa, dan yang kedua adalah lampu pijar halogen. Seperti apa lampu pijar biasa itu? Nah, seperti ini. Lampu pijar biasa itu seperti ini. Ada yang menggunakan 2 filamen, ada yang menggunakan 1 filamen. Mohon maaf, ini bukan, makanya terminalnya ada 2 terminalnya, adalah ada 3 terminal. Ini adalah filamen lampu dekat, filamen lampu jauh. Nanti kalau misalkan lampu jauh itu terminalnya ada di kanan, kalau lampu dekat terminalnya ada di atas, kalau masanya ada di bagian kiri. Kalau ini beda, ini dekat jauh, nanti masanya di sini. Nah, sedangkan ini adalah lampu pijar halogen. Di sini ada gelas kuarsanya, dan untuk terminalnya ini hampir sama seperti lampu pijar biasa, ada 3 terminal, jauh, dekat, dan untuk lampu pijar biasa, apabila filamen menjadi panas, wolfram akan memijat dan mengeluarkan cahaya sekitar 10 sampai 18 lumen atau jadi ketika panas nanti wolfram itu akan memijat dan mengeluarkan cahaya sekitar 10 sampai 18 lumen per lumen. Supaya nanti filamen tidak terbakar, udara harus dikosongkan. Filamen diisi tidak boleh terlalu panas karena wolfram yang menguap dan menghilangkan cahaya. Filamen itu yang ini di sini tuh nanti tidak boleh terlalu panas. Sedangkan untuk lampu halogen itu menyala lebih terang daripada lampu pijar biasa karena filamennya lebih panas. Jadi lampu halogen nanti untuk nyalanya itu lebih besar daripada lampu pijar biasa, namun itu lebih panas. Nah, akibatnya filamen yang lebih panas, maka wolfram itu akan menguap lebih cepat. Nah, supaya uap wolfram tidak berkondensasi di atas gelas, maka lampu harus diisi dengan gelas halogen. Dan di sini ini tidak boleh disebut dengan tangan, nanti akan cepat rusak.
kacanya. Dan di sini ada gelas kuasanya juga. Ini tidak boleh diisi dengan panas. Jadi nanti kalau anak-anak mau melepas yang dipegang adalah fitting stepnya. Jadi yang dipegang ini. Nah biasanya kalau beli baru di sini ada pegangan itu seperti spon itu agar menjaga tidak ada rusak. Nah untuk spesifikasi lampu halogen biasanya tekanannya itu 10 bar, terus ruang di dalam lampu harus kecil. Selanjutnya ruangan yang kecil tertutup gelas menjadi dekat dengan filamen, akibatnya gelas juga akan lebih panas. Ini tekanan gasnya ini seperti ini. Terus untuk tutup gelas lampu, nah karena gelas juga menjadi panas, maka gelas dibuat dari pasir kuarsa yang tahan temperatur tinggi. Nah, jadi dikasih pasir kuarsa di bagian atasnya. Jadi kalau anak-anak bisa lihat di sini ada vitamin, ini namanya lampu halogen. Nah itu terbuat dari gas halogennya, terbuat dari natrium bromida. Selanjutnya kita akan belajar tentang lampu kepala. Lampu kepala itu membungkus berkas cahaya untuk memberikan penerangan kuat yang cukup pada arah yang kita inginkan. Nah, lampu kepala itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lampu kepala pijar, yang kedua adalah lampu kepala dengan zero beam. Nah, biasanya yang biasa ini lampu kepala pijar biasa ini reflektor dengan kaca biasnya itu dipisah, sedangkan yang zero beam ini tidak, itu menjadi satu. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, lampu kepala dengan lampu pijar, nah seperti ini. Ini nomor satunya adalah lampu pijarnya. Nah ini kebetulan diisi dengan lampu halogen ya. Boleh tidak diisi dengan lampu pijar biasa. Nomor 2 ini reflektor. Nomor 3 ini adalah kaca bias. Nomor 4 ini memegang lampunya. Nomor 5 adalah penutup lampu. Di sini ada tutupnya nanti untuk dekat makin jauh nanti jauh. Nah ini reflektor nomor 2 ini dengan nomor 3 dengan kaca biasnya ini terpisah. Jadi ketika kita melepas nanti ini dapat terpisah. Berbeda dengan zero beam. Nah, sebelum kita masuk ke zero beam, saya sampaikan tentang apa itu reflektor. Nah, reflektor itu merupakan cermin cekung yang berbentuk parabola. Fungsinya untuk memantulkan sinar lampu pijar supaya sifat refleksi cukup baik. Maka permukaan reflektor dilapisi dengan aluminium. Hal ini berkaitan dengan menguapkan pada bidang parabola. Jadi di sini nanti akan memantulkan cahaya lampu. Jadi lampu kalau ada reflektor ini akan semakin terang di bagian depan. Jadi lampu tidak terbuang. Sinar akan disampaikan ke depan semua. Ini kan ada reflektor ini. Ini sekarang seperti ini. Selain di kendaraan, ini juga banyak digunakan di dunia entertainment ya. Di Uber juga pakai seperti ini agar terang. Lampu dikasih reflektor. Banyak di bangunan-bangunan yang baru sekarang juga karena reflektor itu sangat bagus. Semakin sinarnya akan semakin baik di tempat tertentu karena difokuskan di suatu titik. Nah, selanjutnya ada titik api. Apabila sinar datang dari titik api, maka sinar akan dipantulkan sejajar di utama reflektor. Maksudnya gimana? Nah, titik api itu pantulannya ini. Ketika nanti lampu jauh, nanti bila ini akan titik apinya akan memantul ke sini. Kenapa? Karena di sini ada sendoknya ini jadi tidak bisa maju, sehingga
lampunya akan ke atas mengenai reflektor sehingga sinar akan mati. Ini akan menjadi lampu jauh. Titik api sejajar dengan sumbu utama reflektor untuk lampu jauh. Sejajar. Jadi ini. Sedangkan untuk lampu dekat bagaimana? Nah, untuk lampu dekat nanti yang nyala itu adalah di filamen bagian depan. Di sini ada sendok, semacam bentuknya seperti sendok ini. Nanti ketika ini menyala, sinar itu tidak bisa ke bawah, tapi sinar akan ke atas. Nah, karena ini depan, maka titiknya tidak maju, akan turun. Filamen lampu dekat terletak di depan titik api. Nah, supaya hasil pantulnya bisa sempurna ke bawah, karena lampu dekat itu tidak maju ya ke bawah, maka bagian bawah dan depan filamen ditutup dengan sendok. Jadi anak-anak itu kalau ditanya mana filamen yang dekat sama yang jauh ada di belakang, yang dekat ada di depan. Dekat itu ada sendok. Besok pada saat kita ketemu, kita akan melihat langsung bagaimana filamen tersebut. Yang kedua adalah silet beam, yaitu lampu kepala yang menggunakan filamen dan reflektor kaca bias yang dirakit menjadi satu, tidak bisa dibuka. Kalau seandainya filamen besar, semua unit perlu diganti. Jadi kalau ini besar harus diganti semuanya, reflektor sama kaca biasnya harus diganti. Nah, kaca bias di sini berfungsi untuk melindungi filamen dan penyebar cahaya. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini reflektor dengan namanya kaca biasnya ini menjadi satu. Jadi satu rusak banyak tidak yang menggunakan banyak, dan banyak yang menggunakan yang kita masuk ke kaca bias ya. Kaca bias ini nanti memungkinkan cara langsung untuk penerangan yang lebih baik di depan kendaraan dan di pinggir jalan. Kaca ini juga membantu pengaturan cahaya lampu dekat dan lampu jauh. Jadi nanti lampu yang cahaya keluarnya sudah oleh kaca bias ini. Dengan adanya kaca bias, maka cahaya yang datang akan dibagi menjadi beberapa fokus baru yang menyebarkan sinar supaya penerangan di atas jalan lebih sempurna. Jadi cahaya itu akan lebih bagus ketika ada kaca bias. Untuk macam-macam kaca bias, pertama ada yang L-simetri. Jadi lihat saja di kaca biasnya. Terus yang kedua ada yang asimetris Eropa. Ini untuk jalan kanan ya. Jalannya maksudnya kita minggirnya ke kanan. Kalau di Indonesia kan jalannya kiri ya. Kalau di Eropa itu mobil itu minggirnya kiri. Jadi nanti kaca biasnya seperti ini. Nah, kalau yang asimetris Eropa jalan kanan dan kiri seperti ini. Nah, ini yang sudah ini ya, seperti ini. Nah, untuk aturan lampu, aturan sinar lampu untuk lampu kepala. Nah, sinarnya itu perlu di setel supaya sinar lampu kepala tidak mengganggu pengemudi dari lampu. Seperti ini. Ini adalah mobil ya. Ini cahaya lampunya ini ketika bersinar. Ini lampunya setel, ada dua macam. Nah, ini setel terlalu ke kanan, ini terlalu ke kiri. Nah, yang benar kira-kira yang mana? Oke, sudah tahu jawabannya. Nah, ini adalah yang salah. Kenapa? Karena kita berjalannya di kiri ya. Ketika kita berjalannya di sebelah kiri.
kiri, otomatis sinarnya itu harus disalurkan ke kiri, bukan ke kanan. Kalau ke kanan nanti akan menerangi kendaraan yang berlawan arah. Nanti ini akan bisa silau, jadi bisa kecelakaan. Kalau seperti ini bahaya. Kalau seperti ini benar, jadi ini tidak membahayakan kendaraan di lawan arah, tapi nanti akan sedikit ke kiri. Ya bisa melihat di pinggir itu ada informasi apa, biasanya di pinggir itu banyak apa informasi seperti informasi jalan yang tikungan, jalan lurus, jalan berbelok, atau misalkan informasi tentang pom bensin, rumah makan dan sebagainya. Dan juga ada orang di sini yang tidak saya tahu di sini ada orangnya atau speed, nanti otomatis kita harus menyedarnya tidak lebih ke kiri dan jangan di tengah. Kalau di tengah nanti tidak bisa melihat. Jadi menyedarnya ada agak ke kiri, tidak ke kanan atau ke kiri. Nah, itu. Terima kasih. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Karena ini hanya pembelajaran online, maka materi yang saya sampaikan hanya singkat-singkat saja, hanya sedikit saja, agar anak-anak tidak terlalu terbebani ketika belajar di rumah. Semoga sedikit tadi yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan apabila ada yang belum paham silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti silakan ditulis komentarnya, pertanyaannya, kemudian silakan nanti jangan lupa anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk mendukung saya dalam itu. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.